Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan vlog saya, video vlog yang ingin selalu membantu teman-teman yang hobi elektronika. Pada saat ini saya membuat video untuk teman-teman yang hobi radio komunikasi. Banyak sekali saya melihat di grup banyak teman yang kesulitan membuat kotak atau kemasan yang lebih mudah, lebih ekonomis. Kalau murah relatif ya, lebih ekonomis lah intinya. Jadi kotak ini nanti bisa dibawa-bawa karena lebih praktis untuk ditaruh di kendaraan, di mobil, sambil untuk komunikasi, atau bisa dibawa untuk di pameran atau event-event. Ini hasil karya saya. Jadi saya di sini memberikan ide, mohon maaf, bukan untuk menggurui atau mengalahkan expert yang lain, tidak. Saya ingin memberikan informasi saja, memberikan ide supaya teman-teman yang hobi BITX atau radio-radio homebrew bisa memiliki atau membuat kotak seperti ini. Kotak ini umumnya ada di pasaran online shop dan tentunya tidak mahal karena ukurannya yang kecil. Di sini saya ingin informasikan ukurannya 5 cm ya, 5 cm, dan panjang yang saya berikan di sini untuk BITX single band ya. Untuk BITX single band ini 22 ya, hampir 22 cm, mohon maaf. Hampir 22 cm. 22. Sebentar. Zoomnya saya mainkan. Oh, tidak bisa. Oke. Seperti ini. Ya, hampir 22 cm ya. Tergantung nanti kebutuhan. Lalu saya berikan spasi ini agak banyak. Spasi agak banyak di sini supaya nanti ada DDS, volume control, push button switch on off, lalu rotary dial, microphone. Ini saya berikan spasi cukup banyak. Teman-teman nanti juga bisa mempunyai ide yang lebih baik untuk spasi jaraknya berapa. Lalu ini juga saya kasih spasi supaya ada space kita menempatkan sesuatu atau cabling dan lain sebagainya, atau nanti bisa ini groundingnya dikulupas lalu disolder betweennya. Nah, saya buat seperti ini nanti saya jelaskan idenya. Ini seperti ini, mohon maaf. Nah, dan tentunya pada lubang ini fungsinya adalah untuk transistor ya, untuk transistor IRF-nya, yang nanti teman-teman juga bisa membuat atau menaruh heatsink untuk ukuran ini supaya IRF-nya mendapat pendingin yang lebih baik. Lalu antena di sini, supaya lebih mudah. Antena ya, lebih mudah, langsung cabling. Dan power, ini antena di sini, power di sini. Ini mungkin kurang besar, bisa dibesarkan.
sampai posisi ke sini ya. Lalu ini lubang untuk nanti extra speaker, dan bisa tambah lagi lubang di sini di bawahnya atau bagaimana. Ini saya buat agak ke sini supaya nanti punya heatsinknya lebih lebar ya. Heatsinknya lebih lebar. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Om Yoke, dan saya sangat appreciate sekali karya-karyanya. Om Yoke yang mengirim ini PCB. PCB ini lengkap satu set dari BITX Spectra single band, berikut PCB-nya. Juga mengirim ini BTX Spectra 2 band ya. Juga dengan 2 band HF linear amplifier. Terima kasih banyak Om Yoke yang sudah mengirimkan gratis ke saya. Terima kasih, appreciate sekali, dan saya senang karya-karyanya beliau yang sudah banyak sekali membantu rekan-rekan yang hobi homebrew untuk menambah kreativitas teman-teman. Jadi tetap semangat Om Yoke. Terima kasih banyak supportnya. Tentu kita juga mengharapkan karya-karya Om Yoke yang lainnya. Lalu saya ingin jelaskan di PCB ini ada perbedaan. Sebentar ya. Ini sepertinya kamera tidak bersahabat. Sebentar, saya akan pindahkan angle-nya. Seperti ini. Oke. Kalau gitu saya akan berdiri posisinya. Nah, untuk BTX single band otomatis lebih kecil ya, karena PCB-nya lebih kecil. BTX dual band lebih panjang, lebih lebar. Untuk ukuran panjang saya buat sama. Dan ini nanti akan saya kirim ke Om Yoke supaya untuk evaluasi beliau juga. Nah, untuk BITX double band atau dua band, saya buat seperti ini juga supaya ini tempatnya lebih baik. Penempatan antena ini juga di sini, extra speaker di sini, lalu power di sini, ya, supaya lebih mudah. Kalau teman-teman powernya harus pakai trafo isolator supaya tidak getar kalau ditaruh di mobil itu, untuk filtering noise yang di mobil. Bisa tempel trafonya di sebelah sini ya. Dari sini kasih diode, diberikan diode, lalu trafo di sini supaya tidak noise ya. Lalu di sini juga ada lubang untuk Q1, lubang untuk Q2 ya. Dan ini lubang untuk Q1. Dengan kondisi seperti ini, adjustment, repairing juga sangat mudah. Repairing, adjustment sangat mudah sekali. Lalu cabelingnya juga mudah. Dan sangat praktis sekali. Oke. Ini PCB-nya sangat indah. Bagus sekali. Dan ini saya berikan space untuk kabel mikrofon di depan, atau ini posisinya akan terbalikan. Mikrofon di sini, push switch di sini, atau volume. Ya kan? Volume control. Lalu kita bisa taruh RF gain, AF gain, lalu ini DDS yang lebar, ada color ya. Lalu ini ada tombol-tombol atau di bawah atau di samping. Lalu ini rotary dialnya. Oke. Tinggal nanti divariasikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Bahan ini sangat mudah karena kita hanya perlu memotong dengan ukuran-ukuran yang tadi sudah saya berikan. Contoh seperti ini ya. Kita ini batangan belinya. Dan sangat relatif murah. Di Tokopedia mungkin bisa langsung dicari
karena mungkin saya tidak akan isi di deskripsinya. Description saya tidak akan saya isi karena saya kurang pandai. Ini 5 cm. U aluminium. Ini biasanya digunakan untuk lampu akuarium. Dan cukup relatif valuable, tidak terlalu mahal. Ukurannya ini 21 ya, 21 lebih ya. Kalau yang ini yang single band, kalau yang ini ukurannya 22. Atau bisa juga dibikin 22 sama ya, ukurannya 22 sama. Jadi supaya nanti kalau adjustment-nya lebih mudah. Demikian teman-teman, jadi saya ingin memberikan informasi penggunaan box. Fungsinya supaya teman-teman bisa taruh hasil karya di mobil, dimanfaatkan di mobil, komunikasi di mobil, dan tetap enjoy dengan karyanya. Ada sesuatu kepuasan tersendiri menggunakan hasil karya di kendaraannya. Nanti ada event, teman-teman juga bisa membawa ini lebih praktis ya, lebih praktis dan ekonomis, tidak mahal, dan ini tentunya platnya tipis sekali. Dan tinggal kita taruh nanti tutup langsung satu lembar, tidak perlu tekuk lagi. Tutup langsung dari atas satu lembar. Tinggal kita cari titik-titiknya yang tidak mengganggu untuk baut, untuk dibaut. Itu. Lalu di sini ada juga, kalau di sini ada baut, pada saat memberikan tutup, pada titik baut ini tinggal dilubangin supaya tutupnya bisa langsung nempel di dasar ini. Jadi baut ini akan terlihat tidak masalah karena ini juga homebrew ya, tidak terlalu harus perfect sekali, tapi cukup memuaskan, meringkas dalam kemasan yang cukup baik. Mungkin teman-teman bisa menambahkan sesuatu screen, atau sekarang banyak yang memberikan solusi untuk akrilik ya. Ditambah akrilik lagi supaya lebih manis, tulisannya terlihat semua, tidak pakai rugos, tidak pakai sablon. Ya, seperti itu. Jadi sangat indah. Nah, kita lihat. Saya berikan contoh. Ini DDS yang sering saya buat. DDS ini ya. Ini sangat cukup sekali ukurannya. Bahkan lebih. Ya. DDS. Ini kan sangat lebih. Ya. Cukup untuk menggunakan DDS ini. Lalu kita coba kalau DDS dengan display 16x2. Cukup kan? Jadi cukup. Bagian bawah bisa dikasih tombol, ya. Ini agak kesini sedikit supaya ada rotary space di situ. Bawah tombol, samping-samping ini bisa ditulis clarifier, squelch, atau RF gain, AF gain, microphone dan lain sebagainya. Tinggal ide kreatif kita tuangkan di sini. Untuk menggunakan display yang kecil juga lebih bagus lagi. Karena ini juga bisa pas cocok seperti meter yang seperti ini bisa dipasang di sini, ya, masih sisa meter bisa dipasang di sini. Di sini ada volume control dan AF gain, RF gain, atau di sini audio volume controlnya sebelah sini atau di mana? Mohon maaf. Mikrofon dan lain sebagainya. Lalu ada display LCD kecil. Display LCD kecil. Nah, kita siapkan begini. Display LCD kecil ya. Yang OLED ya, OLED dan lain sebagainya, lalu bawahnya volume control dan lain sebagainya, rotary dial. Nah,
ini ide-ide seperti ini yang ingin saya berikan, bukan berarti saya berniat untuk ngajarin atau lebih pandai, tidak. Tapi saya ingin sharing atau berbagi untuk teman-teman yang hobi, sesama hobi homebrew elektronika. Tentunya saya sangat senang sekali untuk teman-teman yang selalu ingin berkarya, selalu menghargai karyanya dan hobinya, mempunyai suatu kebanggaan tersendiri. Oke, jadi ini suatu informasi yang saya bisa berikan untuk teman-teman. Tentunya ini sangat praktis untuk di kendaraan. Untuk harga saya informasikan sedikit ya. Di Tokopedia itu kemarin saya beli. Di Tokopedia itu kalau tidak salah hitung per senti ya. Jadi total satu box ini estimasi kemarin saya total box ini sekitar 35.000 satu box ini. Belum termasuk tambahan-tambahan aksesoris untuk baut-bautnya dan lain sebagainya. Baut bisa Anda rubah dengan baut L dan lain sebagainya biar lebih manis dan tampak elegan. Lalu bisa ditambahkan baut samping dan lain sebagainya. Jadi ini box cukup praktis. Saya kemarin cukup senang sekali begitu mendapat tipe aluminium U di toko online seperti ini. Oke. Untuk DDS yang lain mungkin ada, ada DDS Om Adiba yang tipe lama. Tipe lama DDS Om Adiba itu juga sama seperti ini, juga bisa masuk. Besarannya sama. Kalau yang baru DDS Om Adiba yang baru, saya yakin bisa juga masuk. Kita coba ya, sebentar saya ambilkan DDS Om Adiba yang baru. Nah, yang baru. Oke, ini DDS Om Adiba yang baru. Kita coba ya. Nah, masih ada spasi dan bisa ya. Mikrofon, volume control, di sini ada tambahan-tambahan tombol dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ya. Juga atau tombol-tombolnya kita bikin kecil-kecil di bawah ini, di belakang ini juga masih bisa. Lalu rotary encoder, kontrol, RF gain, AF gain dan lain sebagainya bisa ditambahkan. Jadi ini bisa dipakai. Jadi ini informasi yang saya mau share. Silahkan teman-teman nanti mencobanya. Jadi hasil karya teman-teman nanti bisa di bawah lebih bisa digunakan untuk di outdoor services atau mungkin ada acara event-event pada saat Dukom ya. Pada saat Dukom sangatlah bangga apabila kita menggunakan karya buah tangan kita sendiri. Nah, untuk ukuran seperti ini mungkin kalau teman-teman ada yang bilang, ini powernya kurang. Nah, tidak masalah. Dengan size seperti ini bisa ditaruh di atas, bawahnya itu power supply, lalu radionya, atasnya itu pendorongnya, boosternya, 100 watt. Nah, sudah cukup. Ya, dengan IRFP 250 ya, IRFP 250, IRFP 150. Jadi bisa. Jadi
sangat manis, sangat bagus, dan cukup kuat, kekuatannya cukup. Dan kalau untuk outdoor ya, cukup bagus sekali, kuat, kokoh, tahan getar, jadi cukup baik. Oke, kalau begitu cukup sekian dulu informasi dari saya. Silahkan kalau teman-teman berkenan untuk like, subscribe, dan sharing ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang mungkin sangat bermanfaat buat mereka. Untuk video yang selanjutnya saya akan mengupas mengenai pembuatan push-pull mini. Push-pull mini 45 watt. Untuk video selanjutnya saya akan videokan cara pembuatan push-pull mini, ya, dengan detail, tentunya detail hingga sukses. Detail hingga sukses, pemilihan binokular, ya, berapa lilitnya, kawatnya, dan lain sebagainya. Jadi saya akan kupas tuntas pembuatan, ya, review dari desain PCB ini. Review dari desain PCB ini. Ini PCB kebetulan saya gambar ulang. Aslinya bukan saya punya ini. Ini desain dari luar negeri. Biasa di toko online shop itu made in China, made in Tiongkok. Di pasaran itu dijual sekitar 350.000 dan banyak yang merasa gagal karena kurangnya pengalaman di adjustment, lalu mungkin salah di 1971-nya, lalu salah di adjustment Quiescent current. Oke. Kalau yang di Tokopedia itu tidak ada relay. Kalau di sini saya sudah tambahkan relay. Ini relay untuk PTT switch-nya, lalu ini relay untuk antena receive dan transmit-nya. Oke, untuk video selanjutnya saya akan review ini. Silahkan teman-teman bisa subscribe, bisa sharing informasi-informasi yang mungkin bermanfaat. Terima kasih dan semoga sukses selalu. Selamat berkarya. Salam Homebrew.